Tetapi yang terpenting jangan sampai melacurkan diri kan begitu. Kan gitu. Kita itu bawa misi. Bukan mengejar posisi gitu. Ketua KPU khutbahnya sudah bagus gitu. Iya, Pak. Betul. Tapi nggak diawasi di sekitarnya. Gitu kan. Dia tahu bahwa takut pada Allah itu harus dan segala macam. Ketua KPU. Bikin aja HP-nya jadi jangan di password. Kan gitu ya. Supaya istrinya bisa baca. Bisa baca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Dan hari ini kita kedatangan orang dengan multi talent, multitasking. Mas Muhammad Khazin Amirullah. Gimana Mas Khazin kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Masih bisa jalan-jalan itu artinya masih dalam keadaan masih bisa healing-healing. Masih healing. Mas Khazin ini teman lama, sahib lama, sudah sejak di masa mahasiswa ya. Dan sekarang sudah bertransformasi menjadi owner cafe, menjadi pembina relawan, dan menjadi juga aktivis politik gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang aktivitas Mas Khazin lah gitu. Mas Khazin, ini sebelum kita ngobrol soal aktivitas Mas Khazin yang kekinian. Sebenarnya Mas Khazin ini kita kenal dulu lah. Mas Khazin ini dari mana? Terus kemudian kalau nggak salah dari Pekalongan ya? Pekalongan, Pak. Kota Badik. Dari Pekalongan. Terus kalau background pendidikannya? Tentu masa kecil di Pekalongan, sekolah juga pesantren ya. Pesantren di Pekalongan di pesantren ya? Iya. Nah, jadi awal-awal saya itu selalu sekolahnya umum, tinggalnya di pesantren, selalu begitu. Bahkan ketika sampai Amerika pun begitu. Jadi kuliah plus tinggalnya di Islamic Center. Oh, tinggal di Islamic Center waktu di Ohio. Jadi di Pekalongan itu dari SD, SMP dan seterusnya, kemudian lanjut di Jombang ya. Oh, di Jombang, di mana di Jombangnya itu? Di Tebu Ireng, di Pondok Pesantren tempat berdirinya Nahdlatul Ulama di Tebu Ireng ya. Iya, jadi mungkin kalau di Beset ini darah saya hijau. Nah, nyantrinya di tempat berdirinya NU. Nyantri lah, bukan nyantri ya. Karena waktu itu sebenarnya saya bukan santri yang secara formal didaftarkan sebagai santri, tapi tinggal di tempat waktu itu pamannya Gus Dur namanya almarhum Pak Yusuf Hashim. Jadi apa namanya khatim istilahnya ya, khatim ya, pembantu khidmah lah di situ. Iya, berkhidmat di situ, bersih-bersih. Termasuk saya juga bersih 3.000 santri Tebu Ireng itu dulu yang bersihin kamar mandinya saya di Tebu Ireng. Oke. Kalau orang pesantren itu misalnya nyebutnya orang dalam ini. Ya, dalam. Orang dalam ini. Bukan orang dalam ya, tapi dalam istilahnya. Bukan ordal. Bukan ordal. Tinggalnya di dalam. Dalam itu kan rumah yang ditinggali oleh kiainya. Jadi mungkin itu usia SMP? SMA. Oh, SMA. Jadi saya SMA itu kan tidak langsung ya, tapi karena di Pekalongan udah mondok, kemudian tinggal nerusin pondoknya begitu. Tapi justru dari sanalah kemudian saya didorong untuk lanjut kuliah. Jadi uang yang saya buat daftar membayar pendaftaran di Gajah Mada di UGM waktu itu adalah uang dari kiai saya itu. Sin, kamu ke Jogja aja kuliah begitu. Oh gitu. PAUD-nya sendiri atau? Jadi PAUD itu juga waktu itu punya anak 2 laki-laki, dan saya juga akrab, dan jadi separuh tinggal bersama beliau langsung, separuh lagi tinggal di rumah PAUD yang lama yang tidak berlokasi di pesantren tapi sekitar 1 kilo dari pesantren, yang ditinggali oleh anak pertamanya. Waktu itu masih sama-sama bujang. Masih sama-sama, tapi lebih senior ya, jauh lebih senior. Jadi tinggal di rumah sendiri ya, saya menemani di situ. Bedanya saya menemani ya bersih-bersih rumahnya gitu ya. Berarti Mas Khazin mendapatkan bukan hanya sanad ilmu kepesantrenan, ke Nahdlatul Ulamaan, keijuan tadi, tapi juga sanad politik sebenarnya kan. PAUD
Iya, aktif di politik kan? Iya, ya betul. Jadi saya banyak belajar juga dari ya karena lihat harian ya, beliau nemuin orang, ketemu. Bahkan ketika saya kuliah di Jogja pun, kalau Pak Out waktu itu kan ngelola ICMI juga ya. Iya. Ada seminar di Jogja ya, pasti saya yang dicari gitu kan, untuk menemani begitu, mendampingi gitu ya. Iya. Itu jadi memang kelebihannya kalau tinggal di dalam itu, kita tidak ngajinya mungkin tidak sebanyak yang santri beneran. Tapi kita punya kelebihan karena lihat langsung aktivitas daily activity dari pimpinan ya, dari pimpinan pondok pesantren, dari kiainya. Kalau pesantren nyebutnya barokah. Barokah dari situ. Termasuk jejaringnya kan, jadi kita kenal ya. Jejaringnya kenal. Kadang saya disuruh nganter surat gitu kan. Di sini kamu nganterin surat ke pondok ini, ke misalnya pondok. Cuma kan banyak pondok ya, jadi nganterin surat. Iya. Waktu itu kan belum ada WA, belum ada SMS, jadi pakai surat gitu, saya nganterin gitu. Terus misalnya mangganya panen, ya saya suruh panen mangganya gitu. Oh gitu ya. Wah, ini santri ya, justru kalau santri di apa itu namanya, kalau santri yang belajar ilmu itu kan santri ininya lah gitu, santri ilmunya, ini santri tadi itu barokahnya, terus kemudian kalau tasawuf itu kan lakunya itu. Iya, kita laku dengan penderitaan. karena menservis ya. Jadi memang kita dilatih untuk memberikan servis, memberikan pelayanan kan gitu. Kita mengabdi istilahnya kan. Kan sebenarnya abdi ya, misalnya mengabdi kepada sosok yang kebetulan memimpin sebuah pesantren besar. Nah, tentu kan banyak yang kebutuhannya yang harus kita backup ya, misalnya ngurusin rumahnya, kan nggak mungkin dilakukan sendiri kan, begitu ya. Nah, kitalah yang harus pengertian memberikan servis itu ya, bukan hanya dengan beliaunya tapi juga seluruh keluarganya kan. Keluarganya gitu. juga ya. Iya. Terus kemudian ke Jogja, itu yang mendorong? Yang mendorong itu ya tadi namanya Gus Rizal. Saya itu ya. Dulu separuh waktu itu juga tinggal sama beliau. Jadi beliau memang dekat sekali dan mensupport saya ya untuk kuliah begitu ya. Termasuk ya dulu saya ingat dikasih uang 35.000 karena waktu itu pendaftaran di UGM harganya 35.000. Jadi 35.000 saya buat daftar ke UGM ikut UMPTN. Jadi nggak pakai bimbingan Pak. Oh gitu ya. Kan SMA-nya di apa? SMA Hasyim Asy'ari di enggak, saya SMA-nya masih di Pekalongan. Jadi SMA-nya di Pekalongan. Jedanya itu ngambil di situ itu. Gitu. Karena saya dulu memang nggak pingin sekolah gitu ya. Kalau orang pesantren kan pesantren tradisional, jadi pinginnya lanjutin pesantren, bukan lanjutin kuliah. Kan begitu. Tetapi ya takdir Allah mengantarkan saya malah sekolahnya ke jalur yang lebih barat gitu ya, bukan jalur timur begitu. Meskipun ininya pesantren. Akhirnya ke Jogja ya. Iya, ke Jogja. Ya. Kan kalau di pesantren itu mimpinya itu kan pingin sekolah yang jauh. Sekolahnya misalnya di Mesir, di Kairo, atau di Timur Tengah yang lain gitu. Mimpinya waktu kecil kita yang besar pasti begitu. Jalurnya ke arah sana. Tetapi nggak kesampaian. Malah akhirnya sekolahnya di Amerika, Jogja, di Amerika begitu ya. Di sudut yang satunya begitu. Nah, transisi dari dunia pesantren tadi itu, terus kemudian di UGM itu di fakultas di prodi apa tuh? Lupa saya. Pertanian atau peternakan? Ya, jadi program studinya namanya Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Oh, teknologi pengolahan hasil perikanan. Nah, ini lucu lagi. Waktu daftar, saya pikir teknik. Karena ada teknologi pengolahan hasil perikanan. Wah, ini teknik nih gitu kan. Saya daftarlah ke situ kan begitu. Ternyata itu perikanan dan kelautan jurusannya. Jurusannya perikanan dan kelautan. Di UGM masih di bawah Fakultas Pertanian kan. I see. Di Fakultas Pertanian jurusan perikanan dan kelautan. Kemudian program studinya Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Gitu. Kok bisa kepikiran dari pesantren kok? Ya itu tadi jurusannya kok teknik yang dituju atau ini tadi. Ya, waktu itu bener-bener ya kita itu awam juga ya tentang jurusan-jurusan fakultas itu kan. Kan kalau masuknya UIN enak. Ya kan? Impian saya kan sebenarnya kalaupun kuliah ya UIN lah gitu kan. Karena basisnya kan pesantren gitu ya.
Nah, which is akhirnya saya kuliah di UIN juga nantinya pada tahun kedua setelah kuliah di UGM gitu ya. Oke. Nah, tapi kembali ke cerita awal itu, ya justru karena kita nggak paham itu, kan kita, wah kalau teknik itu biasanya fakultas eksak, kita itu kan kalau eksak keren gitu kan. Jurusan IPA keren, jurusan teknik keren kan begitu ya. Kalau jurusan sosial, ekonomi keren kan gitu ya. Wah ini teknik keren ini gitu kan. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ada kata teknologi, wah itu keren ini gitu. Jadi karena kita nggak punya pengetahuan yang cukup. Karena ya saya dari desa kan begitu, hidupnya di pesantren kan begitu ya. Ya anyway, tapi akhirnya dengan segala bentuk perjuangannya alhamdulillah selesai. Walaupun tetap memang ada alam bawah sadar saya itu untuk wah saya harus bagaimana caranya tetap bisa mempelajari agama. Sehingga ketika pada tahun kedua saya kuliah di UGM, saya mendaftar ke UIN. Ke UIN Sunan Kalijaga. Jadi ke daftar UIN juga sama. Jadi kan ketika di pesantren ada, saya kan SMA, ada teman saya itu aliyah. Nah, saya itu mau mendaftar UIN. Saya ingin buktikan ke teman saya nih. Teman saya yang jurusannya yang dari aliyah, dia mendaftar di syariah. Saya kan syariah favorit tuh. Iya. Nah, saya harus daftar syariah gitu kan. Saya ingin buktikan bahwa saya SMA pun bisa diterima syariah. Gitu ya. Dan benar Pak, diterima di syariah. UIN Sunan Kalijaga. Itu waktu itu masih YIN ya. Masih YIN. Jadi sesimpel bahwa ya saya bisa mendaftar fakultas yang paling keren gitu. Kalau di pesantren punya teman dari aliyah, ini nih saya juga bisa. Iya. Dan yang teman saya aliyah itu nggak keterima. Malah nggak keterima. Iya, keterima di fakultas lain gitu ya. Jadi saya kayak, wah saya SMA juga bisa keterima di fakultas paling keren di UIN begitu ya. Sesimpel itu. Ya ini dijalaninnya, walaupun akhirnya ya tentu ketika mau lulus kan harus ada pilihan mana yang mau diluluskan begitu. Prioritasnya yang mana gitu. Jadi saya udah sampai skripsi sebenarnya waktu itu. Di IAIN juga sudah sampai skripsi. Iya, cuma ya akhirnya kita karena yang satunya udah lulus, kemudian kan ya dapat daftar beasiswa juga kan berikutnya kan. Ya udah akhirnya kita daftar beasiswa, dapat beasiswa ke Amerika begitu ya. Itu pun ya penuh drama juga. Waktu perkuliahan ya apa di masa perkuliahan itu masa transisinya dengan keilmuan baru itu gimana menyiasatinya? Kalau transisi keilmuan saya kan karena sebenarnya SMA, maksudnya ya. Jurusan SMA. saya IPA ya. Jadi memang nggak ada masalah. Saya itu kan maksudnya hidup saya itu selalu sekolahnya itu di umum, tapi tinggalnya di pesantren. Paginya sekolah negeri, lalu sore sampai malam saya ikut sistem pendidikan di pesantren gitu ya. Jadi saya nggak ada masalah untuk misalnya adjustment dengan pelajarannya eksak itu, which is memang ya, sebenarnya menyukai juga begitu ya. Jadi ya aman lah itu. Ya soalnya gini, misalnya saya ngobrol sama anak saya aja. Sekarang sih masih mau masuk SMA itu masih bingung mau apa ya jurusan saya nanti, mau milih eksak atau sosial gitu tuh belum punya passionnya di mana gitu, masih bingung. Kalau belajar dari Mas Khozin tadi itu kan oke lah, pesantren, kuliah, tadinya awalnya ke Timur Tengah jurusan pesantren gitu, ternyata kok ke UGM dan teknologi pengolahan perikanan pun nggak masalah gitu, dan dijalani bisa lulus juga. Betul, bisa lulus juga. Plus terus kemudian juga beraktivitas sebagai di HMI gitu ya. Di HMI, Jamaah Salahuddin, di Senat, di BEM gitu-gitulah. Jadi ya memang ada konsekuensi lulusnya lebih lama, tetapi kan itu juga fase kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya, juga ternyata itu ya membangun jaringan begitu ya. Jejaring itu yang kita bangun itu kan kemudian ada manfaatnya 10-20 tahun ke depan ya. Ketika kita sudah benar-benar masuk dalam dunia kerja ya, dunia profesional itu kan ternyata itu sangat bermanfaat. Bahkan ya di dunia saya sekarang misalnya ya, saya dunianya kan ya singgungan juga dengan politik, itu ya bermanfaat banget begitu ya. Begitu. Plus juga kalau kita aktif itu kan kita jadi
berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lain, bergesekan dengan berdialog gitu ya dengan pikiran-pikiran orang lain, ya terlatih untuk melakukan diskusi. Ya akhirnya juga terpaksa baca kan begitu. Bayangkan kalau saya hanya kuliah di jurusan teknologi perikanan, saya hanya mungkin pelajarinya kan rumus-rumus kimia, cara pengawetan dan sebagainya gitu ya. metode pengawetan pangan dan sebagainya gitu kan. Yang memang dekatnya dengan ilmu kimia, tapi karena saya beraktivitas kan saya harus baca buku, ya buku filsafat, biografi, kan begitu ya Pak ya. Orang pertanian baca filsafat luar biasa. Tapi itu tadi ya memang manfaat dari berjejaring, terus kemudian kita bergaul dengan sebanyak berorganisasi, melatih leadership itu tadi ya. Dan menurut saya itu harus ditanamkan ya ke anak-anak kita, ke adik-adik kita. Ya. Tapi kalau mahasiswa sekarang kayaknya modelnya yang Mas Khozin baca gimana? Kalau dulu kan biasa tuh seorang mahasiswa, terus kemudian dia punya aktivitas di organisasi ekstra juga, di senat juga. Kalau generasi Z dan generasi milenial sekarang kayaknya kecenderungannya agak berbeda itu. Mungkin ruang aktivitasnya atau lembaga-lembaga yang diikuti yang mungkin formalnya berbeda. Tetapi kalau saya lihat ya tetap saja sebenarnya mereka juga aktif, memiliki aktivitas di luar bangku perkuliahan ya. Cuma bedanya kan kalau dulu karena belum ada sosial media, belum ada HP yang bisa komunikasi direct dan kita bisa melakukan bahkan Zoom dan sebagainya itu, maka ada entitas-entitas organisasi ekstra kampus atau intra kampus yang itu menjadi ruang untuk berinteraksi kan begitu ya, atau beraktivitas. Yaitu ada ekstra kampus seperti HMI, GMNI, IMM, PMII dan sebagainya itu kan aktif di situ. Maka dia akan bertemu dengan pemikiran-pemikiran, berdialog, berdiskusi, beraktivitas kan begitu ya. Nah, ya itu menjadi medium komunikasinya kan gitu. Nah, kalau ketika sekarang anak-anak milenial, anak Gen Z sudah punya ini, kan menjadi tidak signifikan lagi organ-organ seperti ekstra kampus itu. Ya tentu masih ada yang ikut itu ya sebagai ruang untuk pengembangan diri, tetapi pasti ada additional tools atau alat mediumnya lah begitu. Anak sekarang kan ya bikin konten, bikin apa kan begitu ya. Kan ketika bikin konten dia butuh pengetahuan yang banyak juga begitu. Akhirnya ya dia pasti baca, baca. Dulu kita bacanya buku. Dan sekarang kan bacanya semua informasi bisa diakses di situ. Gitu ya. Jadi menurut saya sih tetap ya. Bahkan aktualisasi potensi diri, aktualisasi diri itu bisa. Itu pengalaman yang saya juga rasakan ketika saya membina turun tangan, gerakan turun tangan itu. Artinya gerakan turun tangan yang saya bina itu kan berusaha melakukan proses updating metodologi mengkader anak-anak muda kan begitu ya. Kalau dulu kan kita perkaderan itu ya udah masukin ke ekstra kampus, di training LK1, LK2, LK3 kan begitu. Tapi kalau kemudian ketika saya membina gerakan turun tangan, kita mengkader anak-anak muda mahasiswa itu tidak lagi selalu dengan itu gitu. Jadi ada medium-medium lain gitu ya. Ya tetap ada model-model yang secara substansial itu perkaderan, levelisasi gitu. LK1, LK2 di turun tangan juga ada, tetapi formatnya berbeda. Jadi nggak harus tetap muka gitu. Ya dulu kan mau nggak mau harus offline, harus gitu. Konvensional, nginep beberapa hari gitu. Sekarang kan mediumnya sangat terdiversifikasi macam-macam gitu bisa. Dan satu lagi, kalau dulu kan setelah proses pendidikan ini, ultimate dari karyanya itu kan biasanya tulisan. Ya kan? Di HM itu LK3 itu kan seperti dokter gitu ya, nulis ya, bikin tulisan yang banyak gitu kan. Nah, tapi kalau konteks sekarang anak Gen Z bukan tulisan, Pak. Apa itu? Biasanya malah video, konten lah gitu. Konten kan gitu ya. Bentuk ultimate kreativitas projectnya gitu. Atau dia malah langsung membuat sesuatu yang gerakan baru.
Pernah dengar misalnya ada sekelompok anak-anak muda yang aktivitasnya setiap hari itu bersihin sungai. Dan itu viral di mana-mana, menginspirasi kemana-mana. Ya, itu kan bukan tulisan, bukan juga ya dia hanya bikin aktivitas konkret, lalu dia capture, videokan, jadi viral kan begitu. Tetapi ya itu sangat menginspirasi, kan begitu ya. Dan orang menganggap itu hebat, luar biasa kan, outstanding kan gitu. Jadi makanya saya juga di turun tangan itu kita tambahin. Kalau di HM itu kan ada LK1, LK2, LK3, ultimate-nya LK3 kan. Kita tambahin ada level 4. Level 4 itu adalah fase inkubasi. Fase inkubasi. Inkubasi. Ya. Jadi kader yang punya passion tertentu dan dia ingin melakukan sesuatu aksi langsung, kita coba fasilitasi untuk ngebantu jejaringnya, ngebantu membuat sistem manajemennya dan sebagainya sampai dia bisa dapat funding dan kemudian bisa aktual menjadi sebuah entitas gerakan baru begitu. Itu ya pengembangannya, dimodifikasi untuk begitu. Audien kekiniannya gitu ya. Karena kita nggak bisa paksa lagi untuk bikin tulisan yang panjang gitu kan. Gitu. Beda bahasanya. Oke, nanti kita ngobrol lagi soal itu. Terus kemudian dari UGM itu ceritanya kok ya itu tadi bisa kemudian kan Mas Khozin melanjutkan S2 di Ohio University ya. Ohio University. Dapat beasiswa dari Ford Foundation kalau nggak salah. Ford Foundation. Ford Foundation. Itu gimana? Kalau masih kan di Indiana ya. Iya. Ceritanya gimana? Artinya kan ini tadi lah dengan jalur pendidikan yang seperti tadi itu, terus kemudian membidiknya kok kemudian jadi ke Amerika melalui Ford Foundation, dan apa kira-kira faktor yang membuat Ford Foundation teryakinkan bahwa ini adalah kandidat yang tepat untuk mendapatkan beasiswa gitu. Iya. Nah itu Pak tadi. Jadi saya udah mimpi saya dari kecil itu kan sebenarnya kan ke Kairo ya. Sebegitu saya, waduh ini saya lulusnya pun yang lulus UGM-nya bukan punya, saya udah nggak punya harapan kan gitu ya untuk ke Timur Tengah gitu ya. Nah akhirnya udah kebetulan punya background aktivisme banyak. Nah sebelum saya lulus itu ada pembukaan beasiswa yang dia itu kriteria penilaiannya justru bukan nilai akademik. Oh, bukan nilai akademik ya? Iya. Tetapi aktivisme sosial atau dia berasal dari kaum marginal. Jadi kira-kira begini, ini beasiswa dari sebuah foundation di Amerika yang dia ingin mendukung pendidikan orang-orang yang dianggap marginal atau memperjuangkan kaum marginal, gitu. Makanya di situ yang diterima itu biasanya entah dia berasal dari kelompok marginal bisa misalnya daerah terpencil atau dia difabilitas, nah, gitu, atau perempuan itu dianggap masuk kriteria itu, dia pasti dapat prioritas. Atau aktivitas dia memperjuangkan kelompok marginal. Nah, saya masuk kriteria yang kedua ini. Karena sebenarnya kan dari asal saya dari Jawa begitu ya, bukan dari daerah terpencil. Kemudian ya tidak punya difabilitas laki-laki. Yang jelas bukan kaum marginal lah ya. Walaupun sebenarnya marginal secara ekonomi ya. Di kuliah kita kan kembang kempis ya. Tapi memang waktu itu aktivitas saya itu banyak sekali terutama di pesisir selatan Jawa. Itu banyak sekali aktivitas saya. Saya membuat forum komunikasi masyarakat pesisir selatan Jawa. Jadi sepanjang 110 km pantai selatan Jawa itu saya bina ini nelayan-nelayan. Karena waktu itu di daerah mana tuh? Mulai dari Kulon Progo ya. Di Jogja. Di Jogja. Kulon Progo sampai ke Pantai Bantul sampai Gunung Kidul. Jadi Pantai Bauron, Kukup dan seterusnya itu familiar. Kita waktu itu saya punya impian waktu itu kan begini. Orang Jawa ini karakternya itu adalah petani, apalagi Jogja gitu ya. Padahal punya laut yang sangat luas. Jadi zaman itu jarang sekali orang yang mau berani melaut. Kenapa? Pertama di samping background atau kulturnya itu sangat peasant, sangat agraris. Sangat agraris. Dia tidak punya visi maritim. Beda dengan etnis lain misalnya Bugis dan yang lainnya ya. Di Jawa ini sangat agraris. Kedua, lautnya selatan ini kan besar juga. Pas tambah ada mitos Nyi Roro Kidul.
Oke. Jadi waktu itu saya sebagai mahasiswa dari jurusan perikanan dan kelautan itu jiwa aktivis saya itu berpikir, ya ini padahal ada potensi ekonomi yang besar di situ, yang kalau dikelola dengan baik bisa mensejahterakan masyarakat pesisir selatan ini kan. Akhirnya saya banyak melakukan advokasi bagaimana mendorong petani-petani di pesisir selatan itu berani melaut. Maka saya harus selain tadi melakukan aktivitas direct langsung dengan mereka, kemudian mungkin edukasi soal teknik-teknik melautnya. Kan saya juga harus membobol mitos ini kan gitu. Iya, mendobrak, mendekonstruksi mitos ini. Mereka iya kan. Ada pantai selatan itu. Nah, waktu itu saya sering bikin seminar wacana, termasuk sampai meminta. Itu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Jadi waktu itu ya saya dan teman-teman itu bisa melobi Sultan untuk bikin, kalau ulama itu fatwa ya. Pernyataan di publik, di media. Pernyataan yang menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul itu nggak bahaya buat nelayan gitu loh. Gitu. Ini dawuhnya Sultan. Gitu. Sehingga orang hanya kalau kita ke lautnya itu untuk cari ikan aman begitu. Pak, dulu itu Pak. Ini beberapa nelayan di pantai selatan itu. Kan mereka itu jadi nelayan itu biasanya ada proses asimilasi dengan orang Bugis datang ke situ ngajari mereka nyari ikan gitu ya. Nah, itu begitu agak ke tengah ada suara tut gitu. Suara siren yang itu tuh lari, Pak. Takut. Wah, ini ada Nyi Roro Kidul lagi nih, balik lagi gitu kan. Padahal itu suara kapal besar di tengah lautan kan, gitu sirene gitu kan. Dulu takut gitu. Karena ada mitos-mitos itu kan begitu. Suara kapal itu, kapal tanker apa gitu kan. Balik lagi. Nah, akhirnya pelan-pelan. Termasuk teknik-teknik. Karena kan beda di pantai utara itu lautnya landai, teknik melautnya juga beda. Jaring yang dipakai juga berbeda. Juga beda ya. Jenis ikan yang ditangkap juga beda. Kalau di selatan itu kan karena memang ombaknya tinggi, kemudian ya biasanya yang ditangkap itu ya ikan, bahkan jaringnya itu jaring-jaring yang misalnya untuk nangkap udang, nangkap lobster gitu-gitulah. Begitu ya. Itu sampai mendatangkan nelayan dari pelatih dari Bugis. Iya, jadi ada di kampung-kampung itu beberapa misalnya ya orang yang misalnya migrasi dari Bugis itu untuk tinggal di situ, untuk secara terjadi akulturasi lah ya. Betul. Akulturasi yang kemudian darah Bugis yang pelaut ini mengalir menetes juga ke orang lokal gitu. Minimal mereka kan nggak punya beban mitos ini tadi. Jadi laut adalah tempat mainnya mereka gitu. Ya nanti fasenya kan profesinya jadi dua. Profesi utamanya petani, nanti part timernya sebagai nelayan. Benar. Jadi itu ya, artinya kalau kembali ke tadi itu, Mas Khazin bisa dalam tanda kutip mengkapitalisasi pengalaman itu tadi sebagai angle-nya ini nih. Iya. Which is proposal saya yang lamar beasiswa itu, Pak. Kalau saya lamar dengan IP. Dengan saya IP prestasi saya ini bukan itu yang dicari. Indeks prestasinya itu, aduh, saya itu nyesel sekali satu itu. Nilainya jelek sekali, tapi itu saya dianggap sebagai membela kaum marginal, memperjuangkan ya. Yang paling tidak cukup untuk daftar beasiswa. Iya, betul, Pak. Dan memang bahasa Inggris tidak terlalu dikonsider. Karena Ford Foundation itu ya memang ngasih pelatihan bahasa Inggris setelah kita keterima. Setelah diterima sebagai beasiswa ada training bahasa Inggris sebelum berangkat kuliah. Iya, jadi kita dikuliahin dulu begitu untuk kursus bahasa Inggris begitu ya. Jadi ya waktu saya ngelamar juga bahasa Inggris saya gradul istilah orang Jawa itu. bahasa Inggris Pekalongan lah. Iya. Kalau di sana yang jurusan yang dipelajari juga ada berkaitan dengan perikanan atau kelautan juga berarti. Nah, ini menariknya begini. Saya keterima. Tapi kan memang passion saya itu di dunia sosial. Voluntary begitu ya. Sebenarnya saya sudah keterima, sudah dikursuskan, dipersiapkan untuk berangkat. Tetapi selama masa kursus 6 bulan di UI waktu itu kan dilatih untuk tools kuliah lah ya, bahasa Inggris, PowerPoint, statistik dan sebagainya itu. Nah, ada tsunami yang di Aceh. Tsunami pertama yang korbannya 200
ribu orang lebih gitu ya. Itu luar biasa waktu itu kan. Shocking sekali di media itu kan, buat kita itu sampai nangis lah gitu kan. Saya merasa terenyuh sekali dan akhirnya aduh, pokoknya udah saya berangkat aja deh, berangkat. Akhirnya ya saya nggak selesai nih, Pak, yang pembinaan pemberangkatan ini. Oh, yang tidak lolos bahasa Inggris, Pak, TOEFL-nya nggak lolos. Oke. Jadi saya fail. Saya dinyatakan gagal dari proses pre-academic training. Pre-academic trainingnya itu. Which is akhirnya saya daftar kemanapun juga gagal. Jadi saya udah daftar ke beberapa kampus di Amerika bagian selatan, di Oregon, sampai ke ada kampus di Filipina, apa semua nggak ada yang terima kan Pak. Karena nilai bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya jeblok. Nggak terlalu karena. Iya. Dan saya nggak dapat sertifikat karena saya langsung berangkat aja begitu. Ya itu kayak panggilan jiwa aja begitu. Betul. Udah Pak, akhirnya saya terkatung-katung. Saya ingat waktu itu. Saya terkatung-katung, nggak sekolah-sekolah, malu di rumah udah selamatan, udah motong kambing, mau pulang kampung jangan malu. Syukuran beasiswa ini tadi. Iya, mau berangkat ke Amerika padahal belum berangkat kan. Oke. Gitu ya, udah terkatung-katung. Akhirnya dari pihak pemberi izin, daripada hilang, udahlah kamu kuliah di dalam negeri aja dulu. Akhirnya saya udah daftar di IPB, sudah sempat masuk kuliah juga begitu. Itu kan. Tapi kan nggak tahu saya ini cerita ini. Iya, bayangkan ya, yang sudah di kampung itu kan, wah mau berangkat sekolah di Amerika itu kan, wah lah. Selamatan ya, Pak, potong kambing gitu ya. Kok nggak berangkat tuh sampai setahun lebih kan. Memang kadang ya jalan Tuhan itu ya. Dari min haitsu la yahtasib ya, tidak dinyana-nyana itu. Tiba-tiba ada profesor dari kampus Ohio University namanya Jean Amarel. Iya, profesor antropologi. Nah, tanpa kenal tanpa apa, bahkan saya tidak pernah mendaftar di kampus itu, email saya. Kozin, intinya gini, Kozin, saya adalah profesor di ini, saya dari jurusan antropologi dan seterusnya. Kemudian maukah kamu menjadi mahasiswaku gitu? Gitu Pak. Ya udah, saya langsung, ya saya mau sekali, saya nyari sekolah susah gitu kan. Dia tahu dari mana? Ternyata beliau tahu itu, dia dapat kiriman. Kiriman database, jadi di pemberi beasiswa di Ford Foundation ini yang belum sekolah itu, yang belum dapat sekolah itu kan kemudian direview ulang proposalnya, bukan syarat administrasi tapi proposalnya. Lalu profesor yang tertarik dan dekat risetnya dengan profesor, dia dimatchingkan begitu, rupanya begitu. Jadi ada ada Indonesianis yang sering ke Indonesia itu ngambil berkas saya, dikasih ke Profesor Jean Amarel ini. Jadi Profesor Jean Amarel ini ya akhirnya jadi seperti orang tua saya. Dia ahli antropologi Bugis Navigation, penulis buku Bugis Navigation. Dia bisa bahasa Bugis, dia juga punya rumah di Sulawesi Selatan begitu ya. Dia perlu mahasiswa begitu, yang mau studi tentang maritim, gitu. Match lah. Gitu. Iya. Nah, proposal saya kan tentang tadi konversi dari masyarakat agraris ke masyarakat maritim. Itu kan antropologi juga dekat ya. Nah, jadi email saya itu intinya gini, saya tertarik dengan proposal risetmu, tapi kamu intinya gini, kamu mau nggak topiknya ke Bugis gitu lah. Oh, dialihkan topik tempatnya. Tempatnya tapi masih tentang maritim. Karena beliau kan fokusnya Bugis kan. Iya. Walaupun beliau tetap ngasih kesempatan saya, kalau kamu tetap mau fokus di pesisir selatan Jogja, oke juga. Saya tetap ingin bisa jadi pembimbing gitu kan. Tapi kan saya ini Profesor Bugis, tentu kan nanti kalau misalnya menulis bareng dan sebagainya, masa terlalu jauh gitu ya. Betul. Jadi akhirnya saya dengan ya berinisiatif untuk mengubah lokasi penelitiannya ke konteks Bugis begitu, dengan spektrum yang ya antropologi itu gitu. Sisanya itu Pak. Jadi saya tuh nggak pernah daftar di Ohio sebenarnya. Gitu. Itu ya, kalau Tuhan ngasih jalan itu ya. Jalan ya. Jadi nggak pernah daftar, diterima dengan penuh kali-kaliku aja kayak gitu tadi. Jadi akhirnya saya percaya,
ya udah kalau memang kita udah punya keyakinan dan kita itu meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu banyak memberikan manfaat pada orang, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya. Iya, nanti alam yang mikirin kita mau diarahkan kemana kan gitu ya. Iya. Gitu kan. Iya. Ya itu tadi apa kalau yang kan jelas Mas Khazin dari awal tadi itu khidmah kepada banyak orang di pesantren, khidmah kepada masyarakat di pesisir selatan, terus kemudian ketika training, kalau saya mungkin nggak berani ngambil keputusan sedrastis itu, training bahasa Inggris 6 bulan, ada tsunami, panggilan jiwa ke Aceh begitu saja. Itu yang jelas dalam waktu dekat kan kelihatan bahwa saya akan gagal di sini. Tapi ternyata ada bayaran alam. Iya, bayaran alam. Ya sisi lain mungkin saya nggak bisa mikir jangka panjang kali ya. Jaganya pendek. Tapi yang jelas sincerity, ketulusan kita membantu orang, mengabdi untuk negeri itu. Saya suka dengan bahasa Mas Siva tadi, khidmah. Jadi memang menurut saya memang kita harus punya menumbuhkan ya jiwa khidmah itu ya, tidak sekedar menjadi level kognisi tapi juga sampai ke level aksinya itu. Kita harus melatih diri untuk terbiasa berkhidmah kan begitu ya. Penerjemahan bahasa Indonesia apa sih khidmah itu ya? Ya pengabdian itu biasanya pengabdian itu. Iya. Nah, emang kan secara penciptaan begitu juga ya. Iya. Khalik makhluk, abdun kan ya. Iya, jadi ibadah kan gitu ya. Konteksnya konteks ibadah. Iya kan, ibadah itu berarti asal katanya kan ibadah. Abdun pengabdi kan gitu. Jadi khidmah. Saya suka itu cerita itu term itu ya khidmah. Nah, menurut saya memang kita harus mengembangkan ini sehingga kalau kita hidup dalam sebuah society yang orang-orang di dalam masyarakatnya itu punya mentalitas khidmah, kan jadinya enak, saling melayani kan begitu ya, betul, saling melayani, saling menghormati kan begitu, jadinya hidup itu jadi enak begitu, nggak tegang, nggak kemudian ada yang bosi, ada yang kayak gitu kan gitu. Nah itu. Nah sepulang dari Amerika ini, di Amerika berapa? 2 tahun, lebih dikit 2 tahun setengah lah ya. Mas Khazin pulang itu kan sudah kebayang nggak? Oh, saya nanti akan kerja di sini nih, atau saya akan nanti berkarir sebagai ini. Kebayang nggak itu? Enggak juga. Enggak juga kan? Enggak juga, Pak. Saya itu juga setelah lulus, saya sengaja spending hampir 2 bulan. Jadi pingin eksperimen aja. Jadi saya udah nyatakan lulus, saya pamit ke profesor. Prof, saya tidak langsung pulang ke Indonesia. Saya di sana dulu. Saya jadi homeless dulu. Jadi saya tidur di perpustakaan, tidur di masjid, main ke New York, tidur di enggak di Islamic Center kan di Ohio tinggalnya. Tapi setelah lulus saya tidak langsung pulang Indonesia, saya jalan-jalan dulu pokoknya. Oh, jalan di Amerikanya. Iya. Jadi saya pernah jadi homeless di New York, Pak. Menjiwai pengalaman batin homeless. Plus karena ya belum punya bayangan pekerjaan di Indonesia sebenarnya kan. Udah lulus, belum ngelamar kemana-mana, di Indonesia mau kerja apa juga nggak punya bayangan kan gitu. Ya udahlah. Bener literally homeless gitu di sana. Saya gaul sama orang-orang yang tidur di emperan, orang banyak kan kulit hitam ya di situ. Itu kan yang kadang untuk nyari uang aja harus jual aqua gitu-gitu kan. Udah itu sempat berapa lama di sana ngalamin begitu. Baru kemudian akhirnya udah pulang ke Indonesia begitu. Dan memang juga saya nggak tahu kenapa ketika pulang saya belum kelamar kemana-mana, lalu ada kawan kita itu Bustom, WA, Zin, mbok kamu kirim CV gitu kan, CV gitu kan, ya Bustom kirim CV, ya udah saya kirim CV aja, kirim CV ke Bustom atau ke Bustom, ke kantornya Bustom ya, dia waktu itu kerja di Partnership for Governance Reform. Oh, dia di Partnership for Governance Reform. Itu di bawahnya kayak lembaga Indonesia yang dapat funding dari UNDP kan. Gitu. Mas Anies pernah di situ. Nah, bosnya Mas Anies waktu itu. Oh, bosnya Mas Anies. Jadi saya masukin, keterima jadi koordinator peneliti untuk Indonesia Governance Index. Sebenarnya nggak masuk juga dengan backgroundku kan. Saya lulusannya ya dekatnya mungkin ilmunya antropologi maritim. Tesis saya juga tentang pengembangan ikan kan gitu ya. Ini membikin
indeks tata kelola pemerintahan, kan jauh juga gitu ya. Tingkat terima. Ternyata kepala divisi saya itu Mas Anies. Oh gitu. Ketemu di situ. Itu. Jadi kepala divisi Mas Anies, ya udah. Tapi nggak lama kemudian kan Mas Anies pindah jadi rektor itu kan. Jadi tidak sempat interaksi lama. Interaksi sebelumnya sebenarnya sudah pernah terjadi kan, karena saya kuliah di UGM, ya kenal dengan keluarganya. Kemudian sebelum berangkat saya juga sudah memperkenalkan diri dulu ke Amerika ya, waktu mau berangkat itu. Iya, sebelum mau berangkat itu ya. Saya memperkenalkan diri waktu masih di Jakarta, dan pertama kali kenal itu Mas Anies langsung, nanti kalau kamu mau berangkat nggak usah beli koper gitu. Nggak beli koper. Nanti hari Minggu datang aja ke rumah, ini alamat saya. Gitu. Saya ada koper yang bisa kamu pakai gitu. Terus sama persis itu kayak saya juga begitu. Suruh ke rumah ngambil koper, pakai koper itu. Iya. Itu ibaratnya gitu itu. Ya. Jadi saya berangkat ya dengan 3 koper, lungsuran istilahnya. Lungsuran nih. Dan kopernya gede-gede kan? Gede-gede. Oh gede-gede kan? Gedenya gede banget ya. Jadi itulah ya, turun-temurun. Oh di partnership. Berarti yang tadi yang saya tak tuju juga, karena nggak kebayang tadi tuh disuruh jadi ketua HMI masih oke aja gitu. Ya Pak, kita itu nggak ada kerjaan yang sebenarnya awalnya nggak kan, lama-lama kan saya kan pembukaan kongres saya nggak ada sebenarnya. Nggak datang ya? Iya, karena memang nggak kepikir nggak apa gitu kan. Tapi kan grup kayak Mudofir apa gitu kan neken terus kan, nelponin terus kan. Suruh berangkat gitu, ya udah. Jadi ya singkat cerita udah sambil jalan. Begitu jadi ketua HMI kan makin ngenes lagi. Kita nggak bisa punya pekerjaan tetap. Iya kan. Terpaksa harus meninggalkan. Partnership ditinggalkan. Iya. Saya sempat jadi TA juga waktu itu juga saya tinggalin. Jadi ya hidup Senin Kemis lagi begitu ya. Karena kan kalau kita kerja kan harus ngantor. Nah betul. Jadi ketua HMI nggak bisa. Tuntutan kerjanya. Jadi ya udah hidup. Ya itu garis besar khidmahnya balik lagi ini tadi. Berkhidmat jadi ketua HMI dari tahun 2009 sampai 2011. Sampai 2011 ya. Luar biasa. BTW kelamaan kan nih? Udah berapa jam? Oke. 40. Sebenarnya masih banyak ngobrol. Kita teruskan selempohnya. Nah dari situ, ini sekarang yang kekinian ini masih yang riwayatnya Mas Khozin. Sekarang kan punya aktivitas, salah satunya gimana terlibat dalam turun tangan sampai sekarang hanya sebagai pembina gitu. Kalau dulu kan ngurusin. Dulu itu cerita ketua, ya, dulu ketuanya. Yang membuat Mas Khozin selepas dari HMI selepas dari partnership tadi itu, terus kemudian mulai menggeluti bidang-bidang seperti tadi itu, turun tangan kah, terus kemudian sekarang juga ke membuka usaha namanya kafe sosial pejuang tadi itu ya. Pada saat yang sama juga bekerja di kantornya Mas Anies sebagai senior advisor di sana. Itu awal mula terlibat dalam semuanya itu gimana tuh Mas Khozin? Iya. Jadi ya tentu karena saya bekerja dengan Mas Anies, berinteraksi, bahkan ketika ikut merintis Indonesia Mengajar saya dianggap sebagai generasi nol karena Indonesia Mengajar awal. Dan ya Mas Anies juga didikan HMI juga. Jadi ada satu nilai yang saya rasakan itu dominan di diri saya yang diajarkan oleh HMI. Waktu itu HMI ada 2 ya. Dalam ini HMI MPO. Itu tentang nilai independensi itu. Nilai independensi. Iya, nilai independensi. Jadi saya melihat ini kan ajaran tentang independensi di HMI itu sebenarnya kan mencoba menurunkan dari konsep tauhid. Tauhid. Jadi Muhammad mengajarkan tauhid itu kan di era ketika orang itu sangat tidak independen. Hidup dalam sebuah patronase baik kultural maupun politik kan begitu ya. Yang kemudian akhirnya muncul budak, muncul elit, muncul ningrat dan sebagainya kan gitu. Orang menjadi tidak egaliter. Lalu diperkenankan konsep tauhid itu kan, bahwa yang paling kamu harus takuti, paling kamu harus
itu adalah Tuhan gitu kan. Bukan orang ini, bukan si A, bukan keturunan, bukan itu kan begitu. Akhirnya kan kemudian orang yang status sosialnya budak pun merasa setara karena ya bagi dia ya Tuhan yang paling berhak untuk dijunjung tinggi kan begitu ya. Tauhid kan begitu. Nah, akhirnya kan menjadi sangat independen. Dia bisa merasa merdeka kan begitu ya. Kan begitu. Nah, saya lihat di HMI waktu itu ketika waktu itu rezim sangat kuat menghimpit gerakan-gerakan mahasiswa untuk memaksakan pemaksaan azas tunggal dan yang lainnya itu harus tunduk begitu ya. Maka ini ada sekelompok anak muda yang waktu di HMI yang akhirnya menjadi HMI MB itu mencoba mengaktualkan konsep tauhid yang menjadi independen ya, muncul dalam konsep independensi ini. Dia kan mencoba mengaktualkan bahwa kita nggak boleh takut dengan negara, kita nggak boleh takut dengan penguasa, yang kita takut kan hanya Allah kan begitu, Tuhan begitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu bergantung pada yang material-material itu begitu kan. Sehingga akhirnya ketika konsep tauhidnya itu benar-benar mendalam, dia dalam bertindak menjadi independen. Tidak bergantung kepada ya bahasa ini, tidak menjadi pragmatis begitu ya. Akhirnya kan dia harus berhadapan dengan penguasa pun berani demi menjaga kebenarannya kan, menjaga imannya kan begitu ya. Dia mungkin tidak dapat fasilitas-fasilitas juga berani kan begitu, karena independen kan gitu. Nah itu yang saya merasakan itu merasuk betul. Nah saya merasa bahwa kalau gitu ini harus terus diajarkan, bukan diajarkan tapi ditanamkan di anak-anak muda Indonesia. Ya kalau saya dulu HMI kan saya bisa bikin yang lain juga begitu ya. Maka saya merasa bahwa gerakan-gerakan kayak yang saya bilang gerakan turun tangan itu adalah bagian dari cara kami mendidik anak-anak muda untuk punya karakter itu. Independen itu. Iya, independen itu. Jadi lo harus berani berbuat sesuatu. Dan jangan hanya wacana, jangan hanya ide, tapi lo harus wujudkan dalam sebuah kegiatan yang konkret. Apa di dalam masyarakat begitu ya. Jadi lu nggak harus, misalnya lu nggak harus bergantung banget sama pemerintah, lu nggak harus bergantung banget sama pemodal. Ya lu kalau punya ide jalankan aja, gitu. Dan itu yang kita dorong, Jadi makanya namanya turun tangan ya. Sebenarnya itu idenya kan memang dari foundernya kan Mas Anies ya. Foundernya Mas Anies. Iya, Mas Anies kan founder utamanya kan. Saya itu kan sebagai yang ibaratnya membantu melanjutkan saja, tetapi saya merasa menemukan passion untuk ya kalau bahasa kita dulu tuh perkaderan ya, perkaderan anak muda di situ gitu. Saya bisa menanamkan. Dan kalau dulu di HMI itu subjek disiplin saya itu hanya anak-anak muda Muslim, diturun tangan tidak plural Pak, se-Indonesia. Bahkan ada yang tidak beragama tapi kan saya bisa tanamkan nilai-nilai independensi ini, gitu ya. Jadi akarnya memang itu tadi ya, tauhid, pemahaman tauhid itu konsekuensinya turunannya adalah kita jadi independen. Iya. Karena satu-satunya tempat bergantung ya Tuhan. Ya Tuhan gitu. Yang lain apapun diapain saja lah gitu. Iya. Tuhan itu kan abstrak, imaterial kan begitu ya. Nah, tapi kalau orang udah merasa itu, ya dia menjadi idealis kan begitu ya. Dia akan mencoba mengaktualkan idealisme itu dalam bentuk karya dia kan gitu ya. Dan itu diterjemahkan di turun tangan, di aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi mungkin ada yang bertanya begini Mas. Oke. Kalau misalnya nilai yang dibawa itu adalah independen gitu. Kalau dari kacamata politik, tapi kok akhirnya tidak independen, aktivitas Mas Khazin kan udah Mas Anies saja gitu. Itu gimana itu? Oh iya. Di mana menerjemahkannya di situ? Ya, pada akhirnya kan kemudian kita banyak belajar bahwa menerjemahkan independensi itu ternyata ya evolutif, tidak bisa saklek. Ya seperti manusia, dia tumbuh berkembang menjadi lebih dewasa kan begitu. Dulu waktu masih menerjemahkan independen kan, ya coba aja lihat adik kita. Yang penting anti pemerintah, yang penting asal lawan gitu asal lawan kan begitu ya. Iya kan? Ya ternyata setelah dalam perkembangannya tidak
tidak harus seperti itu begitu ya. Ya hidup itu dinamis dan kemudian kita harus, apalagi kalau dalam politik, ya politik kan negosiasi. Kita harus menegosiasikan segala halnya kan begitu ya. Bahwa kita ingin mengedepankan dan ingin ide kita itu mewujud, baik dalam sebuah sistem atau society atau dalam action tertentu. Tetapi ternyata perlu negosiasi dengan orang di sekitar kita supaya ide kita itu jadi. Dalam negosiasi kadang bisa mewujud, kadang tidak. Ada waktunya berhasil, ada waktunya gagal kan begitu ya. Tetapi yang terpenting jangan sampai melacurkan diri kan begitu. Kan gitu. Kan saya sering mengatakan atau ya saya sering mengutip kata Pak Sandi di situ. Kita itu bawa misi. Bukan mengejar posisi gitu. Kalau sekedar mengejar posisi tanpa misi, maka kita akan melakukan apa saja yang penting demi posisi itu. Termasuk kalau harus melacurkan diri kan gitu. Tetapi kalau kita bawa misi, ya ada kalanya posisi itu tercapai sehingga misi kita yang kita punya bisa aktual dengan lebih impactful. Ada kalanya posisi nggak tercapai, tetapi bukan berarti misi kita itu hilang. Kita bisa aktualkan dalam posisi-posisi yang lain kan begitu. Posisi atau bentuk yang lain. Nah seringkali kadang dipahami itu akhirnya wah sudah tidak idealis lagi, tidak kan. Soalnya kalau dalam konteks politik independen itu disamadengankan dengan netral. Netral itu disamakan dengan tidak berpihak kan biasanya begitu tuh. Betul itu. Iya betul. Nah padahal jangankan dalam politik, lo Anda dalam keluarga aja negosiasi kok. Negosiasi. Anda suami istri, iya kan? Tiap hari kan pasti beradu gagasan, beradu ide kan. Betul. Cara mana yang mau dipakai nih? Punya suami atau istri kan negosiasi. Jadi garis besar independensinya tadi itu sebenarnya pada misinya tadi itu, pada misi tauhid, terus kemudian kebermanfaatan dan segala macam. Kalau itu ada yang pihak yang kira-kira satu nafas dengan itu ya kita perjuangkan kalau kita punya misi gitu. Betul. Ya. Kadang juga enggak 100% kita setuju. Terus-menerus setuju lah, nggak mungkin betul. Itu. Bahkan kadang suatu saat kita mungkin akan sama orang naik kendaraan, naik kereta. Karena enggak semuanya Anda akan selalu ketemu dengan orang yang misalnya baik semua dalam satu gerbong kan begitu. Di dalam gerbong ya kadang ada orang yang nggak baik, ada apa kan begitu. Tapi yang penting jangan sampai kitanya jadi orang yang tidak baik kan begitu. Kan gitu Pak. Kalau membayangkan semua orang mau pingin baik, memangnya ada Tuhan kan juga kan gitu ya. Tuhan aja kalau mau bikin baik semua orang bisa, tapi nggak dilakukan kan. Betul. Kenapa? Ya karena baik itu bisa ketahuan baik kalau ada yang tidak baik. Iya kan Pak? Lah kalau nggak ada yang baik ini nggak ketahuan baik. Kan sesuatu harus ada perbandingannya, kan begitu ya. Misalnya ini satu putih, kenapa di kanan putih? Ya karena ada hitam. Satu hitam, kenapa bisa dibilang ya karena ada putih. Coba nggak ada putih, yang hitam tidak dikatakan hitam kan begitu. Nah, dalam konteks tadi tuh Mas, istilah Mas Khazin itu melacurkan diri. Maksudnya melacurkan diri kan banyak sekali kepentingan interest di sekitar politik itu. Kalau kita terseret oleh satu kepentingan yang pragmatis ya kita habislah di situ. Nah, untuk bisa dalam pengalaman Mas Khazin stay dalam misi, tetap dalam misi, tetap dalam ada idealisme yang ingin diusung di situ. Itu gimana di tengah banyaknya tarikan kepentingan gitu? Menurut saya pintu pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup ya. Cara hidup kita itu pintu masuknya. Supaya kita nggak mudah tadi ya terlalu pragmatis. Selama gaya hidup Anda itu, kalau gaya hidup Anda itu royal, ya pasti akan mudah tadi menggadaikan apa yang disebut dengan idealisme itu. Tapi kalau gaya hidup kita itu bahasanya apa sih? Ya udah normal-normal aja, nggak usah yang neko-neko. Wajar-wajar saja. Iya, jadi manusia biasa aja gitu ya. Maka godaan untuk tadi menyimpang dan sebagainya itu ya tetap ada, tetapi relatifly karena nggak ada kebutuhan, nggak ada tuntutan untuk melakukan itu kan jadi enteng-enteng aja kan begitu ya.
Nah, misalnya gini, gaya hidup, misalnya ada orang gaya hidupnya suka dengan barang mewah. Ya kalau kan harus achieve itu dengan biaya berapa, uangnya dari mana? Kadang posisinya gajinya nggak sesuai itu, kan begitu ya. Tapi kalau gaya hidupnya itu nggak perlu barang mewah, sederhana aja, kan nggak perlu spending terlalu banyak untuk ngejar itu, kan begitu ya. Begitu. Nah, menurut saya pertama itu gaya hidup. Kedua, itu memang hari-hari kita itu harus juga melatih, membuat sistem di dalam kehidupan kita itu yang kemudian menghindari dari jebakan-jebakan atau menghindari dari keterjebakan ke hal-hal yang barangkali dianggap menyimpang itu. Misalnya gampangnya gini, soal korupsi, kolusi, nepotisme itu begitu. Nah, sebenarnya kan kita bisa membuat sistem. Saya kasih contoh waktu saya di Kemdikbud, staf khusus menteri waktu itu, kan eselon 1 biasanya dikasih ruangan tertutup, ruangannya private, ada kuncinya gitu-gitu ya. Nah, saya waktu itu berpikir, ini kalau ada kuncinya begini, ada private begini, orang masuk bawa amplop bisa kan gitu ya. Iya kan? Awalnya mungkin ya saya bisa punya justifikasi, wah anak saya lagi sakit, saya butuh duit, amplop saya terima kan begitu. Bisa ada justifikasi begitu kan. Tapi akhirnya saya berpikir, kalau gitu saya harus bikin sistem nih, supaya orang itu nggak harus ketika mau ngeluarin aja udah malu gitu. Sehingga nggak kesampean untuk nunjukin ke saya, sehingga saya nggak tergoda gitu. Akhirnya saya buang kunci, saya bongkar, nggak ada lagi ruang yang tertutup itu. Orang bertamu saya begini adep-adepan, dia bawa map itu. Banyak orang lihat gitu. Banyak orang lihat kan, staf ada lihat kan. Akhirnya kan nggak jadi dikeluarin. Dia tengok, Pak, ini apa? Staf Bapak di sini semua, Pak. Iya, ini ruangan saya sendiri ini. Gitu ya. Iya, terus kita bisa cari ruang ini. Enggak, ya udah di sini aja. Akhirnya kan dia nggak jadi keluarin, Pak. Dibawa pulang. Tapi mengalami sendiri momen seperti itu. Mengalami, Pak. Maksud saya gini, kita harus, makanya istilah kalau dalam agama itu wala takrobunya itu penting. Iya kan? Wala takrobu, zinanya kan nggak boleh. Zina. Tapi kita harus membuat yang wala takrobunya, jangan dekatin dulu. Wala takrobu riswah gitu ya. Gitu. Coba kalau ini udah sepi, udah terlanjur dikeluarin depan saya lihat tebel, kan makin tergoda juga gitu. Juga kan. Gak ada yang lihat gitu. Iya, sayang ini kan gitu. Apalagi saya lagi butuh kan begitu. Betul. Itu. Jadi akhirnya kita harus, maksudnya pintar-pintar membuat sistem. Ya tentu kita manusia biasa, gampang tergoda dan sebagainya. Tapi kalau kita membuat sistem yang kira-kira ini ya, membuat kita itu, ini menolong kita sebenarnya. Betul. Ya. Itu tuh nggak sempurna, tetapi justru karena tidak sempurna itu kita butuh sistem itu ya. Ya kadang kita tahu bahwa kan kalau kita mengenal, takut pada Tuhan, pada Allah, terus kemudian diawasi oleh Allah. Iya, itu sesuatu yang abstrak, tapi perlu diterjemahkan juga pengawasan itu di sekitar kita gitu ya. Ya itu gimana ini nyinggung ketua KPU, khutbahnya sudah bagus gitu. Iya, Pak, betul. Tapi nggak diawasi di sekitarnya. Gitu kan. Dia tahu bahwa takut pada Allah itu harus dan segala macam. Coba sebenarnya kan gampang ketua KPU. Bikin aja HP-nya jadi jangan di password. Kan gitu ya, supaya istrinya bisa baca. Dia nggak akan terjerembab ke situ, Pak, karena istri bisa ngontrol. Itu ngawasi. Karena saya duga siapa sih HP-nya di password, atau dia punya nomor lain, atau punya aplikasi itu yang kayak film apa itu, sehingga dia begitu chat private terjebak makin jauh, iya kan? Habis lah terus. Ya, habis. Coba kalau dia bikin sistem dulu yang transparan dengan pasangannya, ya kan? Insya Allah bisa terhindarkan begitu kan. Misalnya ini ada gadis cantik, ya kalau kemudian WA ke kita, kalau istri kita baca kan, ayo siapa ini kan, kita antisipasi kan gitu, ikut ngawasin. Iya, apalagi Mas Khazin
anak turun tangan, anaknya muda-muda Iya, gitu. Pak. Terus kemudian di tempat Mas Anies, godaan untuk pengen ketemu Mas Anies dengan janji dan Betul. ini dan itu Oh, mesti ada yang mau ngasih duit kan gitu kan. Mesti gitu Itu kalau ya. kita bisnis kan bisa itu. Ih, Banyak itu orang yang bisnisnya itu adalah menjembatani ketemu dengan orang-orang pejabat kan. gitu Iya, ya. ada tarifnya dulu. Eh, Beberapa yang saya pernah dengar itu. Kan gitu. gitu ya. Nah, tapi kan kasihan bos kita kalau kita model-model begitu kan. Iya, iya, iya. Ditarifin apa gitu kan. Nah, justru kita dihormati sebagai staf itu atau disayang sebagai staf karena kita tidak mengkapitalisasi, tidak membisniskan Bisniskan itu ya. sebagai jembatan itu kan begitu ya. Itu termasuk tadi dengan anak terus kan muda-muda, cantik-cantik, culun-culun gitu-gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, istri sudah dalam posisi tidak ada misalnya, wah kamu ini enggak. Ya kenapa? HP saya open. Open Iya, access. open access. Anytime dia bisa baca gitu kan. Bahkan saking gini, saya nggak mau baca, grupnya kebanyakan, bisa bingung. Mungkin kamu sembunyian di antara grup itu kata dia kan. Saking segitunya kan. Grup samaran. Iya, Oke. Mungkin terakhir ini Mas Hazen, itu banyak hal ya sebenarnya kita ngobrol. Pengen nanti kapan-kapan ngobrol kafe sosial pejuang sama turun tangannya. Tapi sebagai sebagai tadi itu pekerja politik lah katakan begitu. Sebagai senior advisor di kantornya Mas Anies Baswedan. Kalau Mas Khazin memposisikan dirinya gitu di dalam kerja-kerja politik itu, sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Mas Khazin? Maksudnya yang dicapai itu legacy semacam apa? Kalau tadi dari riwayat kerelawanan, kehikmahan di sana sini, nyantri, terus kemudian perjuangan-perjuangan sosialnya, kerja-kerja politik itu apa sebenarnya yang ingin Mas Khazin perjuangkan di aktivitas politik semacam itu? Ya. Jadi kita ini melihat politik itu kan sebagai alat ya, bukan tujuan. Karena seringkali kita kebalik, melihat politik sebagai tujuan. Lalu aksi-aksi sosial, charity, khutbah-khutbah tentang keadilan itu sebagai alat untuk mencapai politik kan begitu. Nah justru kalau menurut saya atau kami itu dibalik, politik itu sebagai alat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah soal misi kita tadi. Kalau kita punya impian tentang kesetaraan, keadilan sosial, ya situ. Kalau kita punya impian tentang ekosistem lingkungan Indonesia yang sustain dan sebagainya, ya itu begitu ya. Kalau kita punya tujuan misalnya kita ingin membuat harmoni antar umat beragama, ya itu kan begitu ya. Nah, jadi kita punya impian yang kemudian impian-impian itu atau misi tadi, misi yang kita bawa itu kita bisa rengkuh dengan impact yang lebih luas. Kalau kita berpolitik, kan begitu. Saya misalnya gini, pernah belajar tentang konservasi laut, kemudian terumbu karang, kemudian karbon dan seterusnya gitu kan. Kita kan punya gagasan-gagasan itu. Nah, kalau dibanding misalnya saya hanya sekedar mempelajari itu lalu mungkin bikin sekedar opini dan sebagainya, ya tetap ya ada impact. Tetapi kalau misalnya kita punya otoritas yang besar secara politik, yang tadinya barangkali kita hanya sekedar bisa bikin tulisan tentang coral reef yang misalnya harus dikonservasi dan sebagainya, tapi dengan otoritas kita bisa langsung perintahkan kan, ini harus daerah konservasi di sini dengan impact yang lebih besar kan begitu ya. Atau bicara soal empowering orang-orang miskin misalnya supaya nggak terlalu terus-menerus bergantung pada bansos misalnya. Kan harus dibuat misalnya bagaimana ekonomi UMKM-nya tumbuh dan sebagainya. Saya punya uang sebanyak apapun paling hanya bisa gantung ngasih modal 100-200 orang.
Iya kan? Umumnya saya punya duit nih. Ya. Saya bantu modal UMKM nih misalnya. Berapa sih kapasitas saya? Iya kan? Ngasih modal 10-20 orang, habis itu udah ngos-ngosan kan nih. Tapi kalau saya punya otoritas politik, misalnya dengan anggaran pemerintah, dengan sistem training pemerintah, kita perbaiki sistem trainingnya, kita perbaiki sistem pemasaran UMKM-nya, kebijakan dan sebagainya, berapa juta yang bisa kita bantu kan gitu. Nah, maksud saya ya politik itu begitu. Saya itu tadi memaksimais impact, kebaikan impact itu ya. Jadi dari apa yang sudah kita kerjakan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ideologi pengabdian khidmah itu, maka dengan memiliki posisi politik yang tinggi, impact dari khidmah kita itu makin luas. Plus kalau kita ini yang punya ideologi khidmah itu nggak pegang posisi itu, nanti akan dipegang orang lain. Dipegang orang-orang lain yang barangkali tidak punya misi yang sama. Justru mereka misinya yang tadi itu menjadikan politik sebagai tujuan, bukan sebagai tujuan. sebagai alat. Ini mungkin follow up sedikit. Kadang gini, ada juga teman-teman aktivis, teman-teman ulama bahkan atau cendekiawan, akademisi. Awalnya ingin membawa misi ini ke dalam politik, ke dalam politik, dan politik menjadikan politik sebagai alat. Tapi dalam perjalanan karir politiknya gitu. Tadi itu karena banyak interest yang yang mengepung dirinya gitu. Atau kaget kadangnya. Kaget dan kemudian dia tergelincir dan habis di situ. Nggak jadi tuh misinya. Nah, untuk bisa mempertahankan ini tadi gimana? Nah, jadi yang tadinya ingin menjadikan politik sebagai alat, kemudian switch menjadi tujuan juga gitu. Kasus-kasus itu banyak ya, maksudnya orang yang tadinya baik ketika masuk politik kemudian tergelincir masuk ke penjara kan begitu. Itu banyak. Tetapi sebenarnya lebih banyak yang tidak seperti itu. Lebih banyak yang tidak. Cuma yang seperti itu kan jadi news. Bad news. Bad news is good news kan gitu. Jadi sehingga itu mendominasi di image publik kan begitu ya. Misalnya kiai dengan masuk politik tiba-tiba jatuh kan begitu ya. Ya ada, tetapi menurut saya juga banyak juga yang tidak seperti itu dan berhasil kan begitu. Cuma kan mungkin orang juga tidak tertarik untuk mengekspos kan begitu. Nah, menurut saya sih makanya itulah pentingnya barisan. Perkaderan. Gitu. Jadi perkaderan itu penting supaya masuknya itu kolektif. Ada satu yang rontok, ya ada yang lain kan gitu. Sama seperti kalau kita perang itu, jangan maju sendirian gitu ya. Kan orang jatuh itu bisa benar-benar karena memang melakukan sebuah kejahatan atau terjebak secara administrasi sehingga dianggap melakukan maladministrasi lalu jatuh kan begitu ya. Belum tentu sebenarnya melakukan, tapi intinya kan dia jatuh. Nah, kita harus membuat suatu sistem perkaderan yang kemudian ketika ini jatuh masih ada lagi begitu. Ini yang kemudian pentingnya lembaga perkaderan seperti di aktivisme di HMI, kemudian kalau saya diturun tangan, ini pentingnya di sini, mensuplai kan, mensuplai terus menerus kan begitu. Suplai kader-kader pemimpin terbaik. Kader pemimpin gitu kan. Plus juga mengontrol kan gitu, yang sudah di dalam misalnya udah masuk politik supaya tidak mudah, karena kita terus ulang-ulang kan konsep gagasan-gagasan besar itu kan, dan dia kan terkoneksi terus kan begitu ya. Begitu. Jadi menurut saya memang itulah pentingnya jangan sendirian, melenggang, berjamaah, barisan tadi itu. Kalau dalam bahasa itu berjamaah, berkolaborasi. Jangan sampai karena nggak ada kader ngangkat Marcel Widianto sebagai calon wakil ketua. Kata Tangsel gitu. Iya. Oke, makasih banyak Mas Hussein ya. Insyaallah nanti ketemu lagi. Kalau saya ke Jakarta mudah-mudahan sudah mampir. Kalau ke Jogja juga. Gantian podcast kita, saya punya podcast juga namanya Podcast Pejuang. Podcast Pejuang ya. Coba cari podcast Pejuang itu mulutnya Mas Hussein. Oke, mudah-mudahan obrolannya bermanfaat. Insyaallah ketemu lagi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.